warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Faris RM dalam episode pertama Inspirasi Faris RM. Sebentar, saya pakai dulu alat canggih. Oke, yang pertama, episode pertama ini akan menampilkan topik bahasa dunia, diambil dari buku Living in Harmony Faris RM yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia pada tahun 2008. Bahasa dunia. Ibu saya bernama Hajah Anna Reinenberg Rustamunaf. Betul sekali, Fred. Beliau berayah Belanda dan beribu Betawi. Jadi, panggilan teman-teman pada saya, si bule, memang diakibatkan saya memiliki silsilah berbau darah kolonial dalam diri saya. Terus terang, ibu saya sampai di usianya yang ke-94 tahun ini, masih agak sulit memahami bahasa Indonesia. Tentu saja kalau bahasa sehari-hari ia fasih. Tetapi kalau sudah menemukan kata-kata yang tidak biasa, ia seringkali menggantinya dengan bahasa Belanda. Sambil bertanya, apa ya artinya dalam bahasa Indonesia ya? Makanya keseharian saya bersama beliau selalu diisi dengan komunikasi berbahasa Belanda. Terutama bila ibu berbicara dengan saya. Dan saya sering menanggapi dan menjawab dengan bahasa Indonesia. Begitulah, kayak kamus aja lah. Jadi lucu gitu kedengarannya kalau memang terjadi ya. Kata orang, bahasa mencerminkan budaya. Beberapa teman berseloroh, mungkin itu pula sebabnya mengapa bangsa kita sering dibilang punya sifat sulit mengemban tanggung jawab, terutama dalam soal janji. Mungkin karena dalam gramatika tata bahasa kita soal identitas waktu tak dinilai penting. Dalam tata bahasa kita tak dikenal bentuk lampau, bentuk masa depan, ataupun bentuk saat ini. Ya. Misalnya kata pergi dalam bahasa Indonesia tetap akan disebut juga sebagai kata pergi walaupun kejadiannya kemarin atau bahkan minggu depan. Tidak demikian di bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, pergi yang diterjemahkan sebagai go akan berubah wujud menjadi went dalam bentuk lampau, dan juga dalam berbagai bentuk-bentuk lainnya. Dia akan berbeda dan berubah. Tidak lagi memakai kata dasar yang sama. Ada lagi teman saya yang bilang, kalau banyaknya suku kata dalam bahasa kita mencerminkan orang Indonesia suka bertele-tele. Kalau bahasa Inggris ada kalimat I love you yang cuma terdiri dari 3 suku kata, maka dalam bahasa Indonesia itu akan berubah menjadi aku cinta padamu yang memerlukan 7 suku kata. Maka asumsinya semakin detail tata bahasa berarti semakin terinci pula nilai tanggung jawab yang dihargai oleh bangsa yang memilikinya. Begitu pula sering kita dalam memberi nama bagi anak-anak, pasangan suami istri seringkali memilih nama yang baik untuk anak-anaknya dan memiliki makna tertentu. Ada yang berisi harapan, kenangan, macam-macam lah. Eugenia misalnya berarti yang terbaik.
Virginia berarti yang suci, atau dalam bahasa Jawa Sugiharto, yang berarti harapan agar si orang yang memiliki nama itu bisa kaya dan sejahtera, banyak harta. Tapi ketika menanggapi nama orang lain, kita sering kali lupa memahami makna yang dikandungnya. Saya punya seorang sahabat, Rido. Anda pasti juga kenal Rido yang gitaris Rain itu. Rido menjadi salah satu teman saya, dan menjadi satu-satunya anggota kelompok slang yang selalu kesulitan mendapat visa kunjungan ke Amerika Serikat ketika grup musik tersebut diundang dalam berbagai kesempatan. Pasalnya karena Rido adalah nama yang berbunyi Arab. Dan hal yang sama celakanya juga saya alami karena memiliki nama Faris yang berbau Palestina. Juga gitaris grup White Shoes, Saleh, sama juga, sama apesnya. Kalau kita mau ke Amerika, susah banget dapat visanya. Memang Amerika Serikat menerapkan kebijakan national security atau keamanan nasional yang cukup ketat, namun berkesan paranoid semenjak tragedi 11 September 2001 yang meluluh lantakkan simbol perekonomiannya di mata dunia, yaitu World Trade Center di New York. Sejak itu, dalam pandangan negara adidaya tersebut, semua orang yang memiliki nama berorientasi Arab atau Muslim sah untuk dicurigai sebagai mungkin seorang teroris. Tetapi anehnya, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi raja-raja minyak dari Arab yang berkunjung ke Amerika, yang bahkan jelas-jelas bergelar Sheikh di depan namanya. Jadi ya, Anda pikir sendirilah bagaimana kebijakan tersebut dan dasar kebijakan tersebut apa. Entah kini ya, semenjak Amerika pernah dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat terpilih Barack Hussein Obama yang menang mutlak saat itu dan datang dari Partai Demokrat, agaknya pemerintah AS patut meninjau kembali kebijakannya. Kalau orang bernama Arab dari luar negeri tak dapat visa, bagaimana pula dengan presidennya? jadi ya itulah ya, manusia selalu mengambil pretensi, mengambil untung di balik setiap kebijakan gitu. Kebijakan dibuat untuk dia kalah-kalin. Oke. Namun kenyataannya Obama sendiri tak luput dari banyak kecurigaan sebagian warganya, sehingga melalui blog internetnya saat itu ia berulang kali menerangkan perihal nama Muslim yang jadi miliknya. Barak yang berarti karunia, dan Hussein yang arti harfiahnya keindahan, akan jelas mengungkapkan makna di balik alasan orang tuanya memberikan nama tersebut. Sebentuk harapan agar si anak menjadi orang yang selalu mensyukuri karunia keindahan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan 47 tahun kemudian, di usianya yang ke-47, Barack Obama mencapai harapan, dan harapan itu diijabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja manusia mau berpikir dan mencoba memahami mengapa Tuhan menciptakan kita dalam berbagai suku, ras, budaya, dan agama, maka secara sederhana dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam hidup manusia senantiasa diajak untuk tidak sembrono dalam berkomunikasi antar sesama. Toleransi yang kini sedang menjadi topik salah satu yang dihadapi oleh bangsa kita di masa pandemi ini adalah juga hal yang bisa mengambil inspirasi dari apa yang sedang saya ceritakan sekarang ini.
Jadi, mencoba memahami aneka perbedaan dan memberikan waktu bagi kita untuk tidak terburu-buru memahami segala sesuatu yang terjadi. Hal ini akan menuai sifat kesabaran dan kebijaksanaan dalam menjalani rotasi. Dalam menjalani rotasi kehidupan yang telah digariskan Allah untuk kita jalani, yang telah menjadi takdir dan kodrat kita untuk kita jalani semenjak kita dilahirkan atas kehendak Tuhan yang Maha Bijak hingga saat ini dan ke depannya. Tak terbayangkan, sungguh tak terbayangkan, jika manusia diberi kehidupan di dunia dalam satu tata komunikasi. Bisa dipastikan sifat manusia yang lebih sering sok tahu tak akan punya barikade dan partisi yang dapat membuatnya mau memahami. Sifat menghargai akan terkalahkan oleh intervensi dan doktrin karena menganggap semua orang mengerti. Setiap interaksi yang terjadi akan frontal berhadapan. Friksi akan jadi benturan yang tak terhindarkan. Di saat sekarang, kita hidup dalam universalitas keragaman budaya dan berbagai agama menyatukan manusia dalam wujud yang sesungguhnya, yakni keyakinan akan eksistensi Tuhan. Namun, dunia hingga hari ini tetap dilukai oleh aroganisme manusia dalam berbagai aplikasi dan implikasi kelakuan. Menghalangi musyawarah dengan tudingan asosial seperti menjadi santapan sehari-hari bagi kita saat ini. Beruntunglah musik tetap menjadi bahasa dunia, universal, di tengah-tengah kesemrawutan komunikasi yang ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai perundingan antar negara di berbagai sektor. Musik menunjukkan tanpa perundingan apapun akan tetap mampu berkomunikasi universal dalam kehidupan manusia lintas zaman. Maka sesungguhnya jelas sudah, kalau kita hendak menyatukan dunia sesuai indikasi teknologi zaman internet yang sudah mulai kita hidupi ini dan semakin berkembang dari hari ke hari sejalan dengan perkembangan teknologi, kebijaksanaan diri untuk mampu dan mau memahami menjadi syarat yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Demokrasi yang sesungguhnya adalah mau mendengar dulu, bukan semau-maunya kita. Saya beruntung karena dapat hidup setiap hari dalam komunikasi multibahasa yang aktif. Bahasa Indonesia tercinta yang dominan dalam keseharian, bahasa Inggris terkait pekerjaan dan profesi yang saya tekuni, dan bahasa Arab saat sholat dan mengaji, dan tentu saja bahasa ibu saya sendiri, bahasa Belanda. Als je maar niet vergeet, kata ibu saya, jij bent een muslim en orang Indonesia. Begitu ibu saya selalu mengingatkan, yang artinya kira-kira asal jangan kita pernah lupa bahwa kita tetap seorang muslim dan orang Indonesia. Saya Faris Adam untuk inspirasi Faris Adam kali ini. Sampai jumpa di episode Faris Adam Inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.